Abang bilang Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jangan dulu, Oke. logika dulu tentang Iya, Allah. bodoh. Itu logikanya. Lah, kenapa kamu marah-marah orang? Sudah ad hominem Bukan itu. marah-marah. Cuman Udah ngamuk menunjukkan kamu. pemikiran kamu itu aja. Nah, saya pingin kau membuktikan Yesus berdoa dosa sehingga sama seperti kau yang berdosa yang tidak ada guna itu. Gue gak paham. Lo gak paham, berarti Yesus suci toh? Berarti Yesus suci toh? Tahu Berarti gue Yesus Tuhan suci kalian toh? itu manusia dan kalian Ya, itu berarti Yesus menuhan-nuhankan suci manusia. dong. Udah, Oke, daripada saya menuhankan batu, Bang. Tuhannya Bang RK itu memang kuat, memang hebat gitu. Tapi mengapa Tuhannya orang Kristen bisa dibunuh orang Romawi? Itu mau saya tanyakan. Kamu percaya Yesus mati nggak? Percaya mati dia? Coba kamu baca Anisa 157. Saya nggak ada bawa handphone lagi satu nih. Itu aja. Dalam Anisa 157 Yesus mati ya enggak di situ? Setahu saya mati dibunuh orang Romawi. Nah, berarti udah murtad kamu serius. Kalau dia Bapak saya ditelanjangi Dan digantungi. Ya, alasannya apa dulu, Bang? Ya kan Tuhan abang kan ditelanjangi digantung. Betul. Kalau nyampang bapak abang yang digantung dan ditelanjangi apa respect abang? Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Nah, nama Allah siapa? Yang menyebut itu manusia. Siapa namanya? Allah. Udah itu jangan bohong. Silakan. RK Kucluk. Benci kali kalian nama saya. Silakan. Kita baru Halo, saja Bang live. RK, salam. Shalom, selamat. Salve, shalom. Mana Bang? Silakan Bang. Saya cuma mau nanya sedikit Bang RK. Itu Silakan. yang dua Kristus itu tertulis di mana? Lupa saya yang waktu Anda berdebat itu. Dua Kristus ya. Sebenarnya kalau lihat dari sisi sejarah, Kristus itu banyak Bang. Bukan cuma dua Kristus saja. Kalau dilihat dari sisi sejarah, Kristus itu banyak. Nah, bukan cuma dua. Bahkan sebelum kedatangan Yesus, inkarnasi firman menjadi manusia, sudah ada yang menjadi Kristus, mengaku sebagai Kristus. Bahkan setelah Yesus datang inkarnasi dan naik ke surga saja, mati dan naik ke surga, itu saja ada yang menjadi Kristus, mengaku menjadi Kristus. Ya, jadi kalau bilang Kristus dua Kristus, ya bukan cuma dua Kristus, banyak Kristus. Tetapi hanya Alkitab mencatat hanya ada satu pemimpinmu di surga, yaitu Mesias, yaitu anak Maria, Lukas 2 ayat 11. Dia disebut sebagai juru selamat. Ya, tetapi dua Kristus yang mereka framing itu di dalam Kisah Rasul pasal 9. Ya, ketika Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik, mereka mengatakan itu Yesus yang bukan anak Maria. Bagaimana mungkin itu bukan Yesus yang anak Maria, sementara Ananias murid dari Yesus Kristus mengenal suara dari suara Tuhannya. Ananias bilang, ini aku Tuhan. Pergilah, ada seorang dari Damsyik, ya dia dalam keadaan buta. Jadi dalam keadaan bersama Ananias bertemu dengan Yesus, dalam keadaan bersama juga Yesus bertemu dengan Paulus. Gitu. Jadi itu Kristus yang sama. Buktinya apa? Ananias mengenal suara Tuhannya. Makanya dia bilang, ini aku Tuhan. Gitu. Mereka ingin framingnya sampai sejauh itu. Gitu Bang Major. Tapi kalau dicocokologikan sih memang saya lebih, kalau melihat dari sejarah juga ya, dari kitab bukan sejarahnya. Kalau Yesus kan lahir dari Bunda Maria, yang bapak dari Bunda Maria itu Yoakim. Kalau yang RT sebelah, Isa, lahir dari Siti Maryam. Bapaknya Imran, istri dari Timon, Yokebed, gitu. Ini berarti ada dua sosok yang berbeda. Gitu maksud Berarti saya. mana yang asli, mana yang fiktif.
Nah, kalau yang satu dari pohon kurma, yang satu di kandang domba. Betul. Di Migdal Eder, betul. Jadi dua Sepertinya sosok kita yang harus, berbeda. sepertinya Saya kita sudah harus beda itu. Saya sudah beda itu, menegaskan. Bang. Saya sudah Lebih beda harus itu. menegaskan kita bahwasanya itu memang dua sosok yang berbeda. Jadi ketika memang manusia itu dua sosok yang berbeda kan, jadi mereka nggak bisa mengaitkan Injil yang di kita itu ada di mereka, karena itu memang berbeda. Betul. Betul, sepakat, Bang. Saya sepakat itu, Bang. Sangat sepakat. Saya sepakat. Saya sudah beda itu coba Bang cek di YouTube tentang itu. Silsilah itu. Oke deh kalau gitu, Bang RK hanya mau nyampein itu, mau menegasin itu doang tadi. Oke ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Sehat-sehat Tuhan selalu, diberkatin Tuhan selalu terus ya. Terima kasih doanya Salve. Bang ya. Salve. Udah jam 6 ya? Belum ya? Saya dengar suara lonceng. Saya pikir sudah jam 6, jadi saya atas nama Bapak. Saya dengar suara lonceng teman-teman. Saya pikir ini ternyata suara bukan. Saya kira Angelus kan jam 6. Ternyata belum, jadi saya atas nama. Terlalu Katolik sekali teman. Terlalu Katolik sekali. Jadi ada dengar suara lonceng gitu. Saya pikir suara apa aplikasi Katolik di live-nya saya. Aduh Tuhan Yesus, Tuhan Diom. Ada aja nih saya. Salve. Bang, Ikili. Halo, selamat sore teman. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Abdul. Silakan Kristen atau bukan? Halo, gimana? Halo Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, Kristen atau Islam Bang? Islam, Mak. Ya, Gimana? gimana Bang? Gimana Bang? Mau diskusi apa? Bebas. Iya, masih ratu surga betul. Ngobrol aja lah. Aduh ya Tuhan. Di bawah dulu Bang ya, di bawah dulu ya. Saya baru live ya teman-teman, baru mulai live ya. Saya menonton bola tapi senang dulu ya, santai dulu. Live dulu baru nonton bola, habis cepat aja saya. Aduh, Tuhan Yesus. Halo Bang Jericho. Oke, turun dulu Bang ya, silakan. Bagi teman-teman Islam yang ingin naik, silakan, jangan malu-malu ya, silakan. Halo Bang Wivin. Halo. Ya, Kristen atau bukan? Islam di KTP Bang. Ya, silakan buka kameranya Bang, silakan. Buka kamera Bang ya. Silakan buka kameranya Bang. Buka kamera ya. Silakan. Ya. Gimana Bang? Silakan. Apa tujuan Kisanat naik ke room saya? Apa namanya Muslim naik? Siapa? Ulama gitu Bang ah? Ya, silakan. Siapa aulamu? Aulaku tak bernama Bang. Kalau Abang aulanya siapa? Oh, jadi apakah Allah kamu tak bernama? Aulaku tidak bernama. Coba kau buka Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Abang buka aja. Ya, Abang coba Al-Fatihah dulu Bang. Dengan menyebut Apa? nama. Iya, Tuhan aku tak bernama. Iya, coba Al-Fatihah dengan menyebut. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Nah, nama Allah siapa? Yang menyebut itu manusia. Siapa namanya? Allah. Udah itu, jangan bohong. Masa Abang saya lebih tahu dari Abang sih, gimana sih Bang? Ya udah. Oke, jadi nama Tuhan kamu siapa? Tak bernama. Al-Fatihah tadi kamu lupa. Itu sudah bernama. Berarti Tuhan kamu bernama? Sebelumnya tak bernama. Sekarang Abang Kristen atau bukan? Aku Islam atau Kristen? Agama maksudnya Abang tanya?
Ya. Agama di Indonesia, Bang. Ya, agama apa Bang? Kristen atau bukan? Iya, agama di Indonesia. Ya, udahlah. Ateis sekalian Bang. Ateis sekalian Bang. Ateis saja sekalian Bang ya, nggak usah cincau lagi. Kita ini dulu ya, santai dulu. Halo Bang Juna. Iya, selamat sore. Bentar Silakan ya. Bang, selamat sore. Buka kameranya Bang, silakan. Ya bentar, aku lagi masang ini, masang tongkat dulu. Nggak jelas suaranya. Ya. Saya santai nih Bang ya. Bentar, ya. Iya, santai aja. Nah, silakan. Bantu repost ulang teman-teman live-nya ya, teman-teman ya. Saya live cepat aja teman-teman ya, digaskan. RK cari koin. Iya, semuanya cari koin di TikTok ini. Kalau saya dikasih koin, kenapa kau yang panas di bawah? Aneh-aneh aja. Silakan Bang. Thank you teman-teman yang udah repost ulang ya. Tuhan Yesus memberkati. Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan yang balas kebaikan teman-teman. Bang Juna sudah buka kameranya, silakan. Juna. Aduh, Chef Juna ini. Chef Juna ini ya Tuhan. Chef Juna lo, Chef Juna, buka kameranya Chef Juna. Bentar. Ya. Gak usah pakai soundcard Bang, gak usah pakai soundcard. Kita di sini bukan mau adu kencang-kencangan suara Bang. Iya. Buka kameranya silakan. Ini Jangan adu saya kencang-kencangan suara. tertarik dengan temanya ini loh. Ya Ini silakan. yang saya cari selama ini. Ya silakan. Buka kameranya. Silakan buka kameranya dulu. Tunggu loh. Yang membahas tentang ini. Lama kali Badur nunggu kamu on cam tuh. Dari tadi nunggu kamu buka kamera lama kali lah, ngapain aja lah. Thank you supportnya. Halo, selamat sore Bang, silakan. Ya, sore, Bang. Kristen atau bukan Bang? Puji Tuhan Kristen. Oh, gimana Bang, silakan. Mau nanya dikit aja ini. Ini ada yang Kalau saya bisa jawab Bang ya, kalau enggak bisa saya juga belajar lagi. Silakan Bang. Bang, cuman mau nanya ini dari ayat Alkitab yang saya lihat dari Matius 5 ayat 17. Saya bacakan boleh? Ya, silakan Bang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu yang di Matius 5 ayat 17. Yang di Efesus 2 ayat 15. Itu kan dari Matius itu kan pernyataan Yesus kan Bang? Efesus berapa? 2 ayat? Efesus 2 ayat 15. Terus? Yang Efesus 2 ayat 15 itu sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Itu maksudnya kan gini Bang. Kalau di Matius, Yesus mengatakan dia tidak meniadakan tetapi menggenapi. Betul. Kalau dia itu membatalkan, itu gimana sih maksudnya? Oke, terima kasih. Coba Anda baca dulu Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Dari ayat yang ke-11. Galatia pasal 3, pasal 3 ayat dari ayat yang ke-7 coba lah, 6 7 coba. 6 7 sampai 13. Oke. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Dan kitab Terus dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati.
Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis terkutuk. Coba, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ada hidup di bawah? Kutuk. Kutuk. Terus? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, jadi Ulangan 28 itu mengatakan siapa yang taat, siapa yang diberkati. Mengapa di situ dikatakan dibatalkan? Dibatalkan artinya kamu dibatalkan. Sebenarnya karena ketidaktaatan manusia melahirkan yang namanya kutuk dan mati. Oke. Jadi kematian itu dibatalkan karena siapa? Galatia ayat 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Belum ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kau baca lanjut lagi yang Efesus 2 ayat 15 itu. Sehingga kita menjadi manusia apa? Efesus 2 Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Manusia apa? Manusia apa? Baru. Di dalam? Dirinya. Diri siapa itu? Diri Yesus. Diri Yesus. Oke. Jadi itu satu konteks, tetapi ada konteks-konteks lain. Di dalam hukum Taurat itu ada beberapa jenis hukum. Contohnya hukum seremonial, ada hukum yang lain. Ya, ada banyak hukum. Nah contohnya orang berdosa di dalam Taurat, itu dirajam, Bang. Iya. Tetapi hukum rajam itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Ya. Contohnya lagi, ya. Di dalam Taurat kalau orang melakukan kesalahan diapakan lagi? Mata ganti mata. Mata ganti mata. Sekarang di hukum yang sekarang, apakah mata ganti mata? Tidak. Nah, itulah yang dimaksudkan digenapi yang dimaksudkan dalam Matius tadi. Karena hukum kasih yang diutamakan. Siapa yang taat diberkati, siapa yang tidak taat akan dikatakan terkutuk. Tetapi Tuhan Yesus mengganti kutuk itu menjadi berkat. Amin. Oke bang. Seperti itu Bang? Ya sudah jelas. Makasih banyak ya Bang. Paham. Ya. Terima kasih. God bless you Bang. God bless you too. Amin. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi makanya kita perlu belajar Alkitab sehingga kita tahu hermeneutika. Kalau kita ambil sekolah teologi, kita belajar yang namanya hermeneutika atau makasih topinya. Namanya hermeneutika, ilmu penafsiran gitu. Bagaimana kita menafsirkan ayat demi ayat supaya tidak terkesan bahwa itu adalah kontradiksi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Silakan bagi muslim lagi yang ingin naik ya. Jangan malu-malu untuk naik. Malu bertanya tersesat di jalan, tidak mau bertanya tersesatlah kau terus. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak, Kristen atau bukan? Gue gak perlu on cam ya. Gelap juga kalau gue on cam. Kristen atau bukan Bang? Saya bukan ID, saya RK. Saya RK teman, bukan Edis. Gitu. Silakan Bang, buka kameranya Bang. Aduh, agak lama nih. Silakan turun dulu Bang ya. Teman-teman 1,3K di tap-tap layarnya. Kita baru saja mulai live teman-teman. Dikencangkan, tembuskan 100K. Jangan lupa repost ulang bagi yang belum repost. Ya, silakan. RK, bukan. Ya. Halo, selamat sore menjelang malam. Iya, selamat sore. Ya, silakan buka kameranya. Kristen bukan? Makasih mahkota penghujatannya. Dapat mahkota penghujatan teman. Silakan Bang Kui, buka kameranya Bang. Wah, kita lagi nggak pakai baju ini. Pakai dulu bajumu, baru turun, baru buka kamera. Nah, di bawah dulu ya Bang ya. Nah,
di bawah dulu ya. Silakan. Kalau gue buka kamera dulu. Langsung aja Bang, biar agak. Oke. Kristen atau Nah, bukan? gue ada 2 pertanyaan sama lu nih ya. Ya, Kristen atau Yesus bukan? itu Ya, yang Kristen atau Kristen. bukan? Kristen. Kakak Kristen? Enggak, gue Muslim. Oke, Muslim. Oke, silakan. Yesus itu satu menurut pertanyaan. kalian itu sebagai apa? Dan Allah itu sebagai apa? Oke, kalau bicara tentang Yesus sebagai Tuhan, gelar kepenguasaan di bumi dan di surga, dan Allah, bukan Allah ya, karena kami tidak pernah mengenal Allah negeri Mekah. Kami kenal Allah yang disebut sebagai Bapa. Ya, Sang Bapa itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya. Tetapi Dia menyatakan diri lewat firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah Dei Verbum yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Nah, kenapa kalian mementuhankan manusia sedangkan Yesus itu manusia? Karena Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Makanya Dia disebut Tuhan di atas segala Tuhan. Manusia sama kayak kita, kayak yang lain. Yesus itu manusia sama kayak kita. Oke. Berdosa enggak Yesus? Kenapa kalian mementuhankan? Berdosa enggak Yesus? Ya, setiap manusia Pasti punya dosa. Sekarang kau tunjukkan apa dosanya Yesus. Sehingga Yesus, manusia Yesus itu sama seperti kamu yang berdosa gitu. Coba. Kalau kau bisa buktikan sama Yesus manusia kayak kita. Kalian itu manusia, kalian sembah-sembahkan, kalian jadi katung. Iya, kau dengar baik-baik dulu. Kalau Yesus berdosa, saya mau alap sekarang. Kau bisa buktikan Yesus berdosa? Ya intinya gini, pertanyaan Saya nggak mau inti-intinya. Saya pingin kau membuktikan Yesus berdosa sehingga sama seperti kau yang berdosa yang tidak ada guna itu. Gue nggak paham. Lo nggak paham? Berarti Yesus suci dong. Berarti Yesus suci dong. Tahu Berarti Yesus Tuhan kalian itu manusia dan kalian ya, berarti itu Yesus suci dong. Udah. Oke, daripada saya menuhankan batu, Bang. Ya, daripada saya sujud ke arah batu kan nggak mungkin. Kenapa turun? Bang? Tenang dulu, Bang. Jangan turun. Saya pingin main-main dulu. Kalau kamu sanggup membuktikan Yesus berdosa, saya mau alap sekarang. Karena memang Mesias harus yang tidak berdosa. Untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena tidak mungkin yang berdosa menolong yang berdosa. Kalau berdosa bisa menolong yang berdosa, ya itu makasih kayaknya. Kalau berdosa bisa menolong yang berdosa, pasti Adam dan Hawa sudah baku tolong di taman ini. Hawa, bisa nggak kamu tolong saya dari dosa? Adam bilang, aku kagak bisa. Adam, bisa nggak kamu nolong saya dari dosa? Aku juga nggak bisa. Kenapa? Lah sama-sama berdosa. Gitu. Ngerti nggak? Harap kamu ininya nyampe gitu. Jangan kabur-kaburan. Yesus berdosa. Yesus itu manusia. Ya, manusia kayak kamu. Kamu manusia berdosa. Yesus saya tidak berdosa. Gitu. Saya butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan saya yang berdosa. Ada amin? Asik, kayak pendeta-pendeta Islam. Ada amin saudara di bawah? Halo, selamat sore. Selamat kasih, Bagus. Om Swastiastu. Ya, Islam atau Kristen, Bang? Aku Hindu. Aku Hindu, oke. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Ya, aku lihat dari kamu nih kok rame banget nih Kristen sama Islam nih. Ada apa sih? Kagak ada apa-apa, Bang. Kagak ada apa-apa, aman, Bang. Iya, debatnya tuh panas banget gitu. Enggak, saya rasa biasa, Bang. Mungkin mereka yang rasa panas butuh kipas atau butuh AC. Oh. Kalau saya mah biasa aja, Bang. Oke, gitu aja, Bang. Oke. Kayak itu aja sih. Ya. Oke, ada yang typing di bawah. Bang RK, dosa itu apa? Dosa itu keterpisahan antara manusia dengan Allah.
Sehingga karena keterpisahan itu melahirkan maut. Sehingga upah dari dosa adalah maut. Itu arti dari dosa. Silakan Musafir. Kocak. Tobat. Tobat cepat, tobat. Terima Yesus cepat. Halo Musafir, Kristen bukan? Nggak bisa on ke aku RK. Kau judul kau itu RK. Kau ubah itu. Enggak, kau Kristen atau bukan? Kristennya itu. Aku Muslim yang pernah typing di bawah kau. Nggak kenal kau itu lah. Banyak kali pulanya pengujakmu aja nggak ingat kau. Nggak adanya yang salah itu dengan iniku, dengan temaku. Salah, Muslim naik siapa Allahmu. Allah kita itu sama RK. Cuman lagi ajaran kita yang berbeda. Udahlah. Nggak adanya yang sama-sama Allah kita toh. Bedanya ala kita itu. Tukarlah kamu itu captionmu itu nggak sedap itu. Nggak ada itu, nggak apa-apa itu. Itu memang gitunya memang udah. Beda alanya kita itu. Jangan kau bilang beda. Allah kita itu sama, ajaran kita aja berbeda RK. Kau jangan macam-macam kau RK. Gini ya itu. Dengar dulu itu ya. Dengar dulu itu. Kalau Allahnya sama, tidak mungkin ajarannya berbeda itu. Kecuali Allahnya sama, barulah kita bilang Allah kita sama. Masalahnya ajarannya berbeda, kitabnya berbeda. Berarti Allahnya berbeda pun itu. Itu kan menurut kau RK. Bukan menurutku itu. Jadi menurut siapanya? Gitu aku RK ya. Aku menghargai kali walaupun kita sesama agama gitu RK. Olo, mau lihat. Iya. Mau lihat. Aku pun menghargai. Apa kau RK? Silaban. Serius lah. Seriusnya ini toh. Aku berpaung aku RK. Oh, salam kenal lah itu ya. Kau tukar caption kau itu RK. Gak apa-apanya itu udah lah gitu ya. Oke, aku nggak mau berdebat itu ya. Mau lihat itu. Ya, mau lihat. Jangan gitu teman-teman. Jangan gitu teman-teman ya. Silakan. Aduh, Tuhan Yesus, ampun Deo, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Halo Bang Puja, Kristen bukan? Saya Islam Bang. Ya, buka kamera, silakan Bang. Oh, saya sedang rokok Bang. Matikan dulu barangnya, baru kita diskusi Bang. Biar enak Bang. Cuma 5 menit aja kita diskusi. Oh, 5 detik ya, sebentar Bang ya. 5 menit Bang, bukan 5 detik. 5 menit lagi. Dia mau datang menjemputku. Rambutku belum dikeramas. Ya, bebas Abang. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Oh, bebas ya. Nah, silakan, apa yang mau didiskusikan? Yang saya tanyakan kayak gini Bang. Umpama bapak abang ditelanjangi dan digantung, apa tanggapan abang? Ya, bapak saya ditelanjangi dan digantungi. Ya, alasannya apa dulu Bang? Ya kan Tuhan abang kan ditelanjangi digantung. Betul. Kalau nyampang bapak abang yang digantung dan ditelanjangi, apa respek abang? Ya, Yesus mengatakan apa yang dipikirkan Allah tidak sama dengan yang dipikirkan oleh manusia. Seandainya bapak abang. Masalahnya bapak saya telah ditelanjangi untuk apa dulu Bang? Iya, seandainya digantung di dinding di belakang abang itu gimana? Mana? Yang mana? Dinding yang mana Bang? Gak ada dindingku. Oh, berarti buta kau, lanjut. Buta. Oke, sudah Bang. Coba gitu doang Bang. Kok langsung kejang-kejang? Jadi cuma mau ngehujat gitu doang ya.
Tuhan, ya mental-mental kerupuk bang. Saya udah bilang iman saya sudah finish bang. Saya nggak takut ditanya bang, serius. Karena iman saya udah finish. Ya, saya nggak pernah takut ditanya iman Kristen, apalagi Alkitab. Karena apa? Finish iman saya. Ya, mau kau bolak-balik kiri kanan pun, beta pun juga paling bolak-balik. Tapaleo lu sampai pusing. Silakan, saya naikin lagi. Tuhan Yesus. Halo Bang, selamat sore. Halo Bangku, selamat sore. Ya, Kristen bukan, pasti Kristen ini. Ya, saya Kristen Bang. Saya ngefans banget sama Bang RK nih. Saya selalu ngikuti live Abang. Bang, jangan terlalu ngefans dengan saya Bang. Terakhir Abang Tuhankan saya Bang. Ngefans Enggak lah sama Bang. Kita kan satu keyakinan Bang. Jadi kita ini kan masih awam nih masalah-masalah keagamaan ini. Tapi saya senang dengan Bang RK, dengan Bang Edis gitu. Ada pencerahan lah Bang, penambahan ilmu gitu. Boleh saya ambil screenshot ya Bang? Silakan Bang, boleh Bang. Saya matikan nanti habis ini Bang. Boleh Bang. Oke Bang. Boleh Bang. Sukses selalu Abangku ya. Tuhan Yesus memberkati Abang RK. Tuhan memberkati Abang juga. Bye Bang. Ya, hormat. Oke, silakan lagi untuk ucilim-ucilim yang ingin naik, yang pingin kejang-kejang di atas, yang hanya pingin kejang-kejang, yang pingin menggeliat di atas, ya saya persilakan. Jangan malu-malu ya, naik aja ke atas biar kita kejang-kejang sama-sama di atas. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan, sama-sama kejang-kejang kita di atas. Nah, langsung turun, nggak apa-apa. Debat sama Ucu PA. Kecuali Ucu PA bilang, RK saya lebih hebat dari si Juma. Ya, dia buat video seperti itu. Saya lebih hebat dari Juma. Saya mau berdebat dengan kau, saya mau menantang kamu. Karena apa? Juma udah kalah debat sama saya. Jadi Ucu PA atau siapapun atau Nandar yang ingin berdebat dengan saya, harus bilang, saya lebih hebat dari Juma. Gitu. Gitu ya. Nah, ngerti kan? Saya harap mengerti ya. Juma udah tepar deh. Itu baru satu arah debat. Dua arah habis jadi bubur. Halo Bang Pantom, Kristen bukan? Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Ya, Bang RK, terima kasih banyak atas pencerahannya. Saya dulu Muslim sebelum ada live TikTok dan lain-lain ya. Halo. Ya. Halo, dengar Bang. Silakan Bang. Jadi bersyukur seharusnya ya. Dulu saya sebagai seorang yang Muslim yang tidak pernah mempercayai bahwa ada Tuhan manusia. Bahkan sering mengejek atau nyinyir lah. Kenapa? Allah itu dijadikan Bapa, ada anak, ada roh, dan lain sebagainya. Namun pemahaman dan pengertian itu Tuhan terus tunjukkan, karena di dalam firman Tuhan kan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita untuk percaya ya pada Kristus. Jadi semua baik agama apapun sebaiknya nih janganlah terlalu tertutup. Kita punya dua telinga, lebih baik mendengar sisi kiri dan kanan dan merenungkan kebenarannya sehingga kita bisa memahami tentang ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah ke jalan yang lurus. Nah, jalan sekarang aku ada di seputaran Jabar, Bang Eka. Oke, siap. Nanti DM saya aja Bang. Siap Bang. Oke. Oke ya, selamat ya buat semua untuk yang mencari kebenaran. Dukung terus Bang RK, Edis TV, dan semua pejuang-pejuang Kristus. Salam, haleluya. God bless you semua. Bang. God bless you Bang. God bless you Bang. Ya, silakan bagi ucil-ucil lagi yang ingin naik ya.
Uclim dong, ayo uclim dong, ayo uclim dong, uclim lagi. Uclim dong, uclim. Saya mau uclim. Haus saya ini mau uclim ini ah. Anggap lama ini ya. Oke, silakan. Uclim. Halo Bang, Kristen atau bukan? Saya Muslim Bang. Ya, silakan buka kameranya Bang. Buka kameranya. Ya baik. Nah, silakan buka kameranya. Terima kasih mawar-mawarnya. Silakan Bang. Ya. Saya di sini bukan ahli kitab, bukan ahli hadis, bukan ahli dalam beragama. Di sini yang saya pertanyakan, konsep ketuhanan menurut Abang itu bagaimana secara logika, itu aja. Kita nggak usah buka-buka hadis, Abang nggak usah buka Alkitab, sesuai logika aja. Oke, biar logika. saya bisa paham. Kalau di dalam yang saya pahami dan saya imani, Allah punya firman. Firman Allah itu maha kuasa enggak? Maha kuasa kan? Nah, ya lanjut aja dulu, saya nggak ketika tahu firman konsep Allah itu. ya, firman Allah menjadi manusia tentu memiliki tujuannya. Nah, bahwa maksud saya gini Bang, jangan pakai firman dulu, kita pakai logika dulu. Konsep Nah, ketuhanan itu bagaimana? Kita berbicara tentang kita berbicara tentang Tuhan ya, kita bicara tentang firman. Enggak, Tidak kalau firman mungkin itu berbicara tidak jauh tentang gitu, firman, Bang. tidak Itu mungkin firman tidak dulu. tentang Jangan Tuhan. kau firman dulu, kita mainnya. Iya, Secara firman. logika Bang Ini secara gambarkan ini Tuhan itu secara seperti logika. apa? Oke. Ya, secara Tuhan- logika abang kembangkan Tuhan itu seperti apa? Konsep ketuhanan Tuhan itu menurut Abang seperti apa? Oke, sekarang Ya, ya. gini Bang. Logika Abang yang kecil itu bisa memikirkan Tuhan yang tak terbatas. Bisa dong. Berarti kenapa bukan kamu saja yang jadi Tuhan? Kalau Hah? kau bisa memikirkan Tuhan yang tak terbatas. Oh, itu bukan jawaban Bang, itu jawaban Nah. putus asa. Ketahuan kan? Nanti ini Nah, dituduh. justru ini logika teman, ya. Ya kalau bagi saya ya, Logika dia kamu yang kecil itu, gini, logika kamu yang kecil itu, bagaimana kau memikirkan berlogika tentang Allah yang tak terbatas? ya udah. Sekarang dari prinsip saya begini ya. Kalau bagi ke saya ketuhanan itu dia adalah satu Tuhan yang satu, bukan banyak. Itu bagi saya, bagi orang yang bodoh seperti saya ini. Nah, Tuhan itu tidak bisa disamakan sama siapapun, tidak berwujud dan tidak diwujudkan. Begitu loh, kalau menurut saya. Nah, sekarang balik lagi ke konsepnya. Saya tidak akan membuka hadis dan tidak akan membuka apa-apa satu. Saya cuma ingin berbicara dengan logika ini aja. Ya, Tuhan yang tidak berwujud itu bisa dilihat nggak? Oh bisa. Bisa. Bisa Bagaimana dilihat. bagaimana Sekarang Tuhan begini, yang abang- tidak berwujud? abang Sabar, gini. percaya- Bagaimana Tuhan yang tidak berwujud itu bisa kau lihat? Bisa dilihat. Ya Dengan yang cara namanya apa? yang ada wujud Dengan nggak bisa cara dilihat, apa? Bang. Dengan cara apa kau melihat Tuhanmu? Yang nggak bisa dilihat, yang nggak ada wujud itu yang nggak bisa dilihat dong. Ya, Tuhan kamu berwujud atau tidak berwujud? Ya Tuhan saya tidak berwujud. Oke, ketika Tuhan kamu tidak berwujud bisa dilihat nggak? Ya nggak berwujudnya nggak bisa dilihat lah. Kapan kau bisa melihat Tuhanmu? Bagaimana kau tahu Tuhanmu menyatakan diri? Kami cuma merasakan hal kebenaran dan masuk dengan logika kami. Oke, jadi Tuhan kamu cuma kamu rasakan begitu? Oh iya. Oke, kentut pun dirasakan nggak bang? Iya dirasakan. Nah, kenapa kentut? Sama Tuhan. Kenapa kentut Sekarang kau begini, tidak Bang. tuhankan Sekarang saja? begini. Sabar dulu bang. Kenapa kentut kau tidak tuhankan? Karena kentut pun tidak bisa dilihat, tidak berwujud kan kentut. Kenapa kau nggak kentutkan tuhankan kentut aja? Abang percaya nggak jaringan itu ada? Jaringan Telkomsel, jaringan kayak gini sekarang ini abang percaya ada nggak? Ada wujudnya nggak? Ada wujudnya nggak? Ada wujudnya dong. Dari mana wujudnya? Bisa pernah abang lihat wujudnya? Tower, ini ada sinyal 4 batang. Memang ada wujudnya, ada wujudnya. Wujudnya Ada sinyal, nggak? ada sinyal 4 batang di atas, sinyal 4 batang di atas kan ada. Wujud. Itu apa gambarannya? Wujud dari ini kelihatan. Itu menandakan. Tapi ada nggak berseliweran di ruangan-ruangan abang itu?
Berseliweran. Karena dia berseliweran, makanya ada 4 batang tuh, bisa pakai light. Ada wujudnya nggak? Ada wujudnya nggak? Ya, tidak berwujud tetapi bisa dilihat. Nah, itu maksudnya. Nah, apakah Allah kamu tidak berwujud tapi bisa dilihat? Sekarang saya begini. Jangan kemana-mana. Apakah Allah tidak berwujud tetapi bisa dilihat? Apa? Apakah Allah tidak berwujud bisa dilihat? Oh, nggak bisa melihat. Apakah sama dengan sinyal Allah, Bu? Ya bisa disamakan kalau nggak ada wujudnya. Tapi bagaimana mungkin kau mengatakan laisa kamislihi syai'un sementara kau menyamakan Allah kamu dengan sinyal hadis. Gue bilang jangan dibawa hadis. Bagaimana mungkin kau menyamakan Allah kamu? Gini. Bagaimana mungkin? Secara logika itu aja. Tenang, ini logika dari tadi. Ketuhanan kau itu gimana? Itu aja. Kalau berani, jangan pernah diturunkan. Kita main gue nggak tahu hadis dan gue nggak tahu masalah-masalah. Cuman yang gue bawa di sini cuman hanya logikanya aja. Iya kan logika dari tadi gue pakai. Ya sekarang begini, kalau menurut logika, ini kita masuk ke sana ya. Kita masuk ke sana ya. Kita masuk ke sana ya. Masuk kemana? Abang bilang Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jangan dulu, logika dulu tentang Allah. Bodoh, itu logikanya. Lah, kenapa kamu marah-marah orang? Sudah et hominem itu. Marah-marah. Cuman udah ngamuk kamu. Pemikiran kamu itu aja. Kalau dia emang Tuhan, kenapa dia milih lahir itu di kandang kambing? Coba jelasin. Ya, ada tempat yang lebih bagus selain kandang kambing, kandang domba itu. Sudah. Itu setara Tuhan loh itu. Sudah. Setara Tuhan loh itu, secara logika. Gitu. Habis itu, kenapa dia harus membunuh ibunya? Dan kenapa siapa dia yang? Sudah diam dulu. Siapa yang membunuh ibunya? Ya sekarang yang nyambut nyawa manusia siapa? Aku nanya. Siapa ibunya Yesus siapa? Nah, ibunya Yesus kan siapa? Itu Bunda Maria itu. Iya, Bunda Maria. Oke, sekarang di mana Bunda Maria pernah mati? Nah, emang ada buktinya? Ya, siapa tidak yang ada bukti kan? Jadi tidak ada pernah lihat kan bukti bahwa Bunda Maria mati? Di mana kamu tahu Bunda Maria pernah mati? Di mana kamu tahu Bunda Maria pernah mati? Iya, buktinya di mana? Kuburnya, terus artefaknya, kerangkanya mana? Kerangka Bunda Maria kalau memang bukti dia mati. Nah, kalau kayak gitu ada nggak yang menyaksikan dia itu yang melahirkan Yesus? Siapa? Ada. Siapa? Para gembala dan 3 orang majus dari timur menyaksikan Yesus para gembala itu. Pernah ketemu ketemu dong. Ya. Di mana? Kenapa dia melahirkan di kandang kambing? Kenapa nggak di kandang? Karena memang setelah dinubuatkan sedemikian rupa di dalam kitab Taurat Musa bahwa dia harus dilahirkan. Tuhan loh mau dilahirin di kandang kambing dan itu yang dipercayai. Tetapi dia dibawa hadiah apa? Emas, kemenyan, rumor. Yesus dihadiahkan. Ya para majus pada. Ya saya juga tidak mau tahu tentang Allah kamu. Yang jelas aja. Setara sama Tuhan loh, dilahirkan di kandang kambing itu Tuhan loh. Diberi hadiah apa? Hadiah apa? Yang dia beli? Emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur itu melambangkan sebagai raja, imam, dan nabi. Yesus sebagai raja. Sekarang ini kita berbicara logika, bos, bukan berbicara masalah. Sekarang saya main logika dengan kamu, mau nggak? Saya main logika. Ayo. Oke, boleh ya. Saya tanya kamu satu ya, logikanya ya. Logikanya. Ya. Logikanya, dari mana kau bisa tahu bahwa Muhammad mendapatkan wahyu dari Gua Hiro? Dari mana Muhammad tahu ya? Nah, sekarang itu bukan pertanyaan. Saya tanya, di mana Muhammad mendapatkan wahyu dari Gua Hiro? Semuanya itu dijelaskan tentang Al-Quran. Di Al-Quran itu enggak logika, enggak mau. Logikanya ada di Al-Quran, banyak prasaksinya. Saya enggak tanya logika, saya enggak tanya Al-Quran. Dari tadi kita enggak bahas Al-Quran dan Bible, kita main logika. Yang kita tanya masalah Tuhan, bukan masalah Muhammad. Nah, ini saya tanya logika. Di mana kamu tahu bahwa Muhammad itu bertemu dengan Jibril dalam Gua Hiro? Logikanya di mana? Bos, awalnya kita berbicara apa? Saya bukan ahli hadis, bukan ahli kitab. Jangan bahas itu, jangan ngeles di situ. Gini, bagaimana kamu tahu bahwa Allah menyatakan wahyunya lewat Jibril untuk menyampaikan kepada Muhammad? Logikanya dari mana? Yang aku pertanyakan apa? Jangan dilari-lariin. Oke. Saya alihkan. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya kasih alihkan. Saya alihkan pembicaranya. Sabar. Saya alihkan pembicaranya. Sabar.
Saya alihkan pembicaranya. Bagaimana logikanya Nabi Muhammad naik ke saat Isra dan Mi'raj melalui? Iya, bertemu dengan Allah. Ini ketuhanan ini. Oke, logika lagi ketiga. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan kedua saya. Kau itu Dalam bisa iya, ini logika nih. Konsep ketuhanan Ini kau itu logika kayak nih. gimana? Iya, Gimana konsep kau bisa memilih manusia itu sudah seperti saya itu? paham. Ya, Makanya itu saya aja. tanya kamu, konsep ketuhanan kamu ini uluhiyah atau rububiyah? Silakan. Wah, rupiah. Gua bilang pakai otak. Pakai otak nih. Kamu percaya konsep yang uluhiyah atau rububiyah? Silakan. Yang gue bilang itu Tuhan gue cuma ada satu, oke? Iya, yang uluhiyah atau rububiyah? Silakan. Ya uluhiyah apa sih uluhiyah? Elah. Ketuhanan. Iya, konsep ketuhanan kamu yang uluhiyah atau rububiyah? Tauhid Nah. yang uluhiyah atau rububiyah? Gue kan udah bilang, bos, lu jangan lari-lari. Turunlah kamu, teman. Ya, turunlah kamu ya. Kamu saja nggak memahami iman kamu. Tahu Allah kan tauhid. Tauhid itu yang uluhiyah atau rububiyah yang kau percaya. Coba pakai logika kamu. Tauhid kamu yang uluhiyah atau rububiyah? Allah kamu yang uluhiyah atau yang rububiyah? Kalau saya jelas Tritunggal ya udah satu, Tritunggal Esa. Nah sekarang tauhid kamu yang uluhiyah atau rububiyah? Allah kamu yang uluhiyah atau rububiyah? Itu aja. Gimana sih kamu ini mikirnya muter-muter kau. Memangnya kau bertakwa pada otak kau? Manusia bertakwa dengan firman kitab yang sudah diturunkan. Bertakwalah kepada Alkitab atau bertakwalah kepada Al-Quran. Bukan bertakwa pada otak kau. Makanya kalau bicara filsafat atau bicara tentang logika harus sejalan dengan kitabnya kamu. Kalau kitab kamu tidak sejalan dengan logika kamu, berarti blunder namanya, teman. Gitu ya. Silakan, naik. Ditakuti Kristen katanya. Justru kalian yang bingung. Halo, silakan buka kameranya. Bang, buka kameranya, Bang. Kristen atau bukan? Oke, turun dulu Bang ya. Takut kamu ini saya ya. Silakan. Tuhan saya ya udah Yesus udah. Di repost ulang live-nya teman-temannya, di repost ulang live-nya. Halo, Islam Sampit, Kristen bukan? Ya. Halo, selamat Islam. sore. Ya, silakan buka kameranya, Pak. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Buka kameranya, Pak. Silakan. Buka kameranya. Oke. Silakan, Pak. Asli mana, Pak? Agak jauh dulu, Pak, dari kebisingan, Pak. Agak jauh dari berisik, Bang. Berisik, Pak. Berisik, Pak. Agak berisik, Pak. Oke, seru nih. Seru nih. Saya mau nanya nih. Nah, boleh bertanya, boleh ditanya. Silakan, Pak. Saya menanya tentang satu hal. Tentang Tuhan Yesus disalib itu kenapa? Bapak percaya Tuhan Yesus disalib? Makanya saya bertanya. Sekarang kenapa gini, sebabnya Bapak, Tuhan menurut Yesus disalib? Saya akan jelaskan. Kenapa Bapak, apakah dalam dalam hatinya Bapak percaya Tuhan Yesus itu disalib atau tidak? Hatinya Bapak, hati kecil Bapak. Masalah percaya itu belum, makanya kita bertanya apa maksud tujuannya. Iya, menurut Bapak atau keimanan Bapak, Tuhan Yesus itu disalibkan atau diserupakan? Saya mau tidak berkuasa atas saya, kata Yesus. Maut tidak hai maut. Yesus mengatakan begini, hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak bisa berkuasa lagi atas orang-orang percaya. Berarti tidak bisa maut lagi ya? Tidak bisa mengalami maut. Maut artinya maut binasa di neraka. Maut itu artinya itu apa, Pak? Kebinasaan kekal karena dosa di dalam neraka.
Kebinasaan maut itu artinya mati. Ya, Berarti mati, kamu betul. salah Saya percaya tahu. itu berarti tidak mati itu. Yes, saya tidak mati, Pak. Oh ya. Berarti kenapa kamu saya hidup bilang selamanya gitu. saya hidup selamanya, betul sekali. Artinya seperti ini, Pak. Artinya seperti ini, Pak, ya. Artinya seperti ini, ya. Yesus Kristus mengatakan, makanlah roti ini, ya. Lihatlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Barang siapa yang makan roti ini akan tetap hidup walaupun sudah mati. Artinya, yang mati adalah kejasmanian manusia, tetapi rohnya itu tetap hidup. Hidup artinya bersama-sama dengan Allah di Firdaus. Mati untuk hidup kekal, bukan mati untuk binasa dan dihancurkan di neraka. Paham, Pak, konsepnya, Pak? Oh begitu ya. Sekarang, Ya. Pak, ketika Bapak mati, Paham. Bapak pasti masuk surga atau yakin masuk surga atau tidak? Nah, masalah itu sih saya begini. Saya ini masalah dosa atau pahala itu tergantung saya yang bikin. Mau bikin dosa, mau masuk neraka itu saya yang bikin. Mau masuk surga itu saya yang bikin. Allah tidak cuman beri jalan aja. Ini jalan yang salah, ini yang jalan yang benar. Itu aja. Gini, Pak. Mau pilih yang mana? Bapak berdoa nggak? Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Oke, artinya apa, Pak? Tunjukkan jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus itu? Yang penunjuk jalan yang lurus itu Allah sendiri ya lah menunjukkannya. Apakah Allah pernah mengatakan dia adalah jalan yang lurus? Iya, itu Al-Quran tuh sudah. Ya, surah berapa Nyata, Allah sudah mengatakan ini? firman-Nya. Surah berapa Allah mengatakan dirinya adalah jalan yang lurus? Kalau kau tanya kepada saya, ketika Bapak bertanya kepada saya, gini Pak. Ketika Bapak bertanya kepada saya, kepada kami orang Kristen, bertanya, siapakah jalan untuk membenarkan hidup kamu yang berdosa? Siapakah jalan kebenarannya? Pak. Siapakah jalan lurusnya? Yesus mengatakan, gini Pak, biar kamu paham, Pak. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi saya percaya kepada Dia yang hidup, Dia yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, hidup. Ketika Bapak berdoa, ihdinas siratal mustaqim, apakah Allah menyatakan dirinya sebagai jalan yang lurus? Ya, itu kan semua tertera dalam Al-Quran itu semua. Yang ada di Al-Fatihah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Dan kita minta toh. Kan kita minta toh kepada Allah untuk menuntun kita ke jalan yang lurus. Itu toh. Kamu tak paham nggak tentang Allah? Oke, siapa Allah itu? Allah itu diri yang maha hidup di seluruh makhluk, maupun yang bernyawa, maupun yang di roh, maupun yang di apa saja, itu yang maha menghidupi sekalian alam. Sekalian alam, ya. Kapan Allah menciptakan alam semesta? Masalah itu kita tidak tahu, Pak, kapannya itu. Yang jelas itu tercipta dari pancaran Nur Muhammad. Oke, apakah Nur Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Iya, sudah ada. Apakah Nur Muhammad itu sehakikat dengan Allah? Iya, sehakikat, karena Muhammad adalah tubuhnya, dirinya adalah Allah. Oke, laisa kamitslihi syai'un, tidak kelihatan, tidak bisa lihat. Apakah Nur Muhammad adalah Allah? Sehakikat dengan Allah? Iya, sehakikat. Ibaratkan kamu dengan ruhnya itu. Ibaratkan kamu dengan ruhnya itu. Oke, kalau kamu dengan nyawanya itu satu tubuh gitu nah. Seperti Yesus dengan ruhnya itu kan satu tubuh. Oke, kalau Yesus itu berkata, aku dan Allahmu satu Tuhan katanya. Percaya nggak itu keluar Yesus? Kalau sehakikat, gini Pak, kalau sehakikat, apakah bisa dikatakan hakikatnya sama, kamu dengan aku ini sama. Saya paham Bang. Ya, jadi kalau dikatakan Nur Muhammad sehakikat dengan Allah, pertanyaannya, apakah Muhammad adalah Allah? Bukan,
Ibarat itu Muhammad itu adalah tubuhnya. Tubuhnya siapa? Jadi rohnya Allah, tubuhnya Allah. Tubuhnya Allah. Tapi Allah itu punya tubuh? dalam kemesraannya itu iya. Saya tanya, dalam apakah Allah kemesraannya punya itu tubuh? tidak bisa dilihat itu. Iya, saya tanya, apakah Allah punya tubuh? Iya, tubuhnya Muhammad. Oke, Bukan sehakikat Muhammad kah dengan Muhammad Allah? yang nabi, bukan. Iya. Sehakikat kah dengan Allah? Bukan Muhammad yang nabi itu, bukan. Jadi Nur Tapi Muhammad yang mana? Yang Muhammad laisa kamislihi sayun. Oke, Nur Muhammad dengan Muhammad sama enggak? Nur Muhammad dengan Muhammad tidak sama. Nurnya itu artinya cahaya, Pak. Oke, jadi Muhammad itu siapanya? Muhammad itu adalah orangnya. Orangnya Muhammad itu di dalamnya itu adalah Allah. Iya, pertanyaan saya, jadi Muhammad ini siapanya Nur Muhammad? Muhammad, siapanya Nur Muhammad, gitulah. Siapanya Nur Muhammad? Muhammad ini. Muhammad siapanya Nur Muhammad, gitu ya? Ya, siapanya Muhammad itu? Nur siapanya Muhammad Nur itu Muhammad itu adalah bahasa Nur itu kan bahasa Quran ya. Bahasa Nur itu Quran. Kalau bahasa kitanya itu cahaya. Cahaya Muhammad, begitu? Iya. Seperti kamu bercahaya, seperti lampu bercahaya tuh. Oke. Nah, gini lampu Pak ya. itu kan bersinar kalau. Oke. Ketika Tapi Bapak saya nggak memaksakan kamu. Saya juga nggak paksakan, tapi kita lagi diskusi baik-baik, Pak. Iya. Kita lagi diskusi baik-baik ya, Pak Iya, ya. iya. Ya. Ketika Bapak mengatakan Nur Muhammad, apakah Nur Muhammad itu ada di dalam Muhammad? Nur Muhammad itu bukan ada di dalam Muhammad, tapi pancar, bermancar. Ya. Bercahaya. Bercahaya di Itulah. dalam siapa? Di dalam Muhammad itu tadi. Di dalam Muhammad itu kan ibaratnya kita punya lampu. Lampu itu kan punya cahaya sinar kalau sinar terang gitu Nah, pancaran Nur Muhammad ini terjadi bermacam-macam. Mancar ke cermin, mancar lagi cermin ke sana, itu lain lagi namanya tuh, Pak. Ya, saya paham, Pak. Intinya yang Bapak pahami adalah Nur Muhammad yang ada dalam Muhammad itu, ingat Pak ya, Nur Muhammad yang ada dalam Muhammad itu sehakikat gak dengan Allah? Hakikat itu apa artinya, Pak? Kalau bahasa Hakikat kita, artinya, hakikat itu kan bahasa Arab. Coba diartikan bahasa kita. Kalau berbicara Coba tentang dibahasakan ke hakikat, kita. ya, kalau berbicara saya yang sederhana aja Pak ya. Hakikat ini artinya yang sederhana ya, gitu usah jauh-jauh ya. Dia bersama-sama dengan Allah dan sebelum dunia dijadikan Nur Muhammad itu sudah ada. Intinya gitu supaya Bapak paham. Ya. Pas tuh. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah Nur Muhammad yang ada dalam Muhammad itu bersama-sama dengan Allah sebelum dunia dijadikan? Iya. Iya. Bilang. Ya udah, selesai. Selesai itu, Pak. Setara nggak? Nur Muhammad yang ada dalam Muhammad itu setara nggak dengan Allah? Ya nggak setara lah, namanya cahaya dengan orang Lah, gini nggak Pak, setara lah. Nur Muhammad ini sehakikat nggak dengan Allah sebelum dunia ada sudah ada? Makanya yang dijadikan alam sedunia ini itu gara-gara adanya pancaran Nur Muhammad tadi. Nah, Nur Muhammad ini ada dalam diri Nabi Muhammad nggak? Ada dalam diri Nur Muhammad. Nah, pertanyaannya, Nur Muhammad yang ada dalam diri Nabi Muhammad ini sehakikat nggak dengan Allah? Sehakikat ini menurut saya, kalau pahaman saya, hakikat ini bahasa kita ya Pak ya. Silakan, kebenarannya Pak. Gitu. Kebenarannya. Sama-sama gitu. nggak kebenarannya? Kalau sama nggak kebenarannya? Saya ikutin. Nah, kalau masalah kebenarannya itu tidak, karena yang Allah itu di dalam jiwanya Nur tadi.
susah nyambung ini Pak ya. Dan Susah nur nyambung itu ini, Pak. ibaratnya tubuh. Susah nyambung ini Pak. Makanya ini, Pak. kamu jangan bertanya ke Islam kalau nggak ngerti tentang Susah Allah tadi. Lah, saya tanya Pak. Kalau nggak ngerti tentang Islam, Kan jangan saya minta nanya Bapak. masalah nur, masalah diri. Karena saya Iya. nggak mengerti, makanya saya tanya ke Bapak. Artinya Allah itu kan nih makanya Allah itu kan dulunya nggak punya nama. Jadi Allah Lalu nggak siapa punya sih nama. namanya sebenarnya itu? Namanya Iya. siapa? Namanya Yang siapa bikin Pak? nama itu cuman manusia. Oh, manusia yang bikin nama namanya Allah. itu ialah diri itulah. Oke. Yang namanya itu diri, tahu diri. Tahu. Diri. Nah, terus? Diri yang sebenar-benarnya diri itu pahami dulu. Baru kamu paham Allah. Oke, apakah Allah memahami dirinya? Diri yang sebenar-benarnya diri. Iya, makanya saya tanya, apakah Allah memahami dirinya? Yang namanya Allah itu dirinya alam semesta ini. Oh, diri alam semesta ini adalah diri Allah, gitu. Iya. Makanya yang maha menghidupi, maha meresapi segala-galanya, maha hidup. Udah makin ngaco sih ini. Udah makin ngaco sih teman ini. ya udah makin ngaco. On off semuanya on off ini kan. Aduh, kocak ya. Saya live cepat aja ya teman-teman ya. Saya live cepat aja ya. Mungkin dikit lagi mau nonton bola nih. Udah mulai sampai bola kaki nih. Udah mulai sampai bola kaki udah mulai nih teman-teman ya. Siap salah Bang, siap salah. Ya, halo Bang. Halo. Iya. Halo. Halo. Ya halo Bang, halo. Saran. Aku Ya, memberi saran. Kalau Kristen atau Islam Bang? Islam. Nah, silakan buka kamera dulu baru beri saran Bang. Karena saya tidak menerima saran yang off kamera Bang. On kamera baru kasih saran Bang. Udah mulai ya. 2045 ya? Oh 2045 ya? Oke, silakan. Ini yang dari Lombok ya? Bukan, dari mana Bang? Asli mana Bang? Dari Kalsel. Oh Kalsel, silakan Bang. Apa Bang? Yang mau kasih saran apa Bang? Silakan. Ini memberi saran aja. Namanya berdebat itu kalau gak bisa menjawab dosa diturunkan sama Edes. Edes juga gak bisa menjawab diturunkan. Kamu kenapa? Iya, itu memberi saran. Apa? Kalau berdebat itu harus ada saran bijaksana, berbanyak udah. pikir. Itu aja Pak? Iya, makanya kan harus berdebat, harus nambah wawasan. Jangan kalau bisa menjawab, bisa diturunkan. Harus Kayak gitu Pak, saya turunkan karena kamu udah kayaknya lagi apa obat lem kayaknya. Kayaknya lagi minum obat kayaknya. Lagi. Oke, kita lanjut ya Ratu Surga ya teman-teman ya. Saya dalam hati ya teman-teman ya Ratu Surga. Saya cepat aja ini teman-teman ya live ini ya. Saya cepat aja live ya teman-teman ya. Silakan. Halo, assalamualaikum Bang. Selamat malam. Oke. Silakan Bang. Silakan. Waalaikum, silakan buka kameranya Bang. Saya cepat aja live, silakan. Silakan, saya cepat live, silakan buka kamera. Oke, Kristen Bang, atau bukan saya Bang? Islam. Oh Islam, silakan. Islam saya Bang. Silakan. Terima kasih Bang Alex. Mawar-mawarnya Bang, terima kasih, Bang. mohon maaf tadi bagaimana mengenai lupa saya tadi debat masalah dengan saudara saya Islam.
Mengenai Beda topik ya, ganti Nabi topik, Muhammad. ganti topik bang, ganti topik. Apa yang kamu mau tanyakan? Silakan. Oke. Begini bang, saya mau tanyakan begini. Bukanlah pertanyaan, saya cuma menjelaskan lah bagaimana pemahaman kami tentang Islam antara Muhammad dan Allah. Silakan. Ya, mohon maaf rekan-rekan saudara. Langsung aja bang, langsung aja, aman. Silakan. Ya. Jadi kalau menurut Islam, Allah dan Muhammad itu yang awalnya sebelum terciptanya bumi, ya, mereka kan sudah ada. Artinya sifatnya keesaan Allah itu tidak akan terganggu dari adanya Nabi Nur Muhammad itu. Artinya Tuhan sendiri, Allah itu sendiri menggunakan haknya keesaan sehingga adanya Muhammad. Bukan berarti Muhammad itu dia berdiri sendiri, tidak. Dia menggunakan dia punya hak ciptanya itu sehingga ada Muhammad. Boleh saya tanya satu? Pemahaman ketika Nabi Muhammad itu hakikat dengan Allah, ya dia tetap hakikat. Cuman hakikat dengan Allah. Dia tidak Allah itu sendiri. Oke, gini, Bang. Saya bertanya gini, saya bertanya. Tuhan, dia tetap Tuhan. Apakah Allah? Gini. Saya boleh bertanya satu, Bang. Bang. Kita langsung tiktokan aja. Tidak bisa dikumpulkan dengan adanya Tuhan. Iya, dengar dulu, Bang. Tuhan itu tetap Tuhan. Nabi itu tetap. Turunlah kau disuruh ngomong terus ngarang dewi. Ajak diskusi, disuruh diam kau, ngomong terus, turun kau di bawah kelereng. Kelereng aja kau di bawah itu, ngaco kau. Malah curhat, diajak diskusi, malah ajak curhat. Ngadi itu orang-orang. Halo. Ya. Bang, agak berisik bang. Agak berisik ya. Silakan. Agak berisik. Kalau naik ke atas jangan pakai musik-musik. Diam dan membisu. Coba kau pikirkan, hanya bintang-bintang yang aku sayang. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, silakan bang, buka kameranya bang Rustam. Kenapa harus dinyalakan bang kameranya? Memang wajib kan bang? Ya bukti bahwa kamu adalah manusia, ya buka kamera. Oh gitu ya bang, oke lah. Iya, kalau kamu nggak buka kamera, bukan manusia bang, robot pikir. Oke. Silakan, tunjukkan mukamu bang, silakan. Aduh, tuh. Pembahasan tentang apa ini bang? Turun kau, laknatullah, turun. Turun kau, laknatullah, turun kau. Saya ajak diskusi baik-baik, bukan kau naik ke atas merokok mau kasih rusak saya punya live. Akun saya udah hilang. Banyak akun saya udah hilang gara-gara kalian naik ke atas. Laknat kau turun. Kalau naik ke atas, jangan kau ngerokok. Nanti akun saya hilang lagi, kena pelanggaran. Masa gitu aja kagak ngerti sih kalian. Enggak jelas ini. Oke. Silakan, saya persilakan lagi. Ya. Putra Sanjaya, silakan. Makasih Kak Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Kesal aku lah ini orang nih. Halo Putra Sanjaya. Ya halo. Ya Kristen bukan bang? Sore menjelang malam. Ya selamat sore bang. Sopan kan. Ya, hanya berani bertanya bang. Ditanya tidak mau kan? Saya mau bertanya sedikit aja. Saya dari Islam. Terus bang, silakan bang. Apakah agama Nasrani diwajibkan bersunat bang? Nasrani itu apa bang? Saya nggak kenal Nasrani bang. Kristen. Kristen dengan Nasrani sama nggak? Beda. Sorry. Oke, di dalam iman kamu tertulis Kristen atau Nasrani?
Di dalam kitab kamu. Saya Islam, Bang. Iya, makanya saya tanya, di dalam Al-Quran kamu tertulis Nasrani atau tertulis Kristen? Ya, maaf ya Bang, saya awam dalam agama kami. Ya, jadi gini Bang ya, Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Ya, dengar baik-baik teman-teman di Kristen di bawah. Ya, Nasrani dengan Kristen itu berbeda, tidak sama. Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani. Ya, itu punya sudut pandang berbeda. Nasoro itu sekte yang menganut paham sinkritis Arab. Ya, jadi Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani. Ya, gitu Pak ya. Kemudian kita berbicara sunat. Apakah orang Kristen disunat? Ya, Kolose 2 ayat 11. Dan kamu telah disunat di dalam baptisannya. Sunat berarti diwajibkan ya Bang? Ya, sunat itu diwajibkan untuk orang Arab atau orang Israel? Soalnya saya baca sedikit di Kejadian. Gini Bang, dengar baik-baik Bang ya. Dengar baik-baik Bang ya. Di dalam kitabnya Abang tidak pernah tertulis kata sunat. Kitan. Kalau di kami di Kitan Bang. Tidak pernah tertulis kata kitan, benar? Karena gini Bang, kalau ditelusuri kata kitan atau bersunat, ya Bang ya, itu hanya bisa ditemukan di dalam Alkitab. Nah, berarti kamu harus tahu konteks tentang sunat di dalam Alkitabnya orang Kristen. Konteks sunat di dalam konteksnya orang Kristen itu perjanjian keturunan antara Allah dengan Abraham. Yang boleh bersunat adalah keturunan Abraham, bangsa yang dipilih oleh Abraham, budak yang tinggal di dalam rumahnya Abraham. Iya. Ya, jadi bukan orang Arab harus disunat, bukan. Orang Yaman harus disunat, bukan. Orang Malaysia itu disunat, bukan. Karena sunat itu perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Perjanjian keturunan. Bukan jadi perjanjian antara Allah dengan bangsa Arab. Gitu. Jadi kalau keturunan yang nggak sunat, berarti pengikut siapa dong? Ya, keturunan yang nggak sunat. Ya, kalau yang sunat itu kan Abraham, keturunan Abraham. Iya, bangsa termasuk Israel. Termasuk Bangsa Israel. Anaknya yang disunatkan Ismail kan gitu. Bangsa Israel. Iya, bahkan pun Yesus tertulis di Alkitab semenjak kelahir 8 hari dia langsung disunat, Bang. Ya, karena dia Yahudi, Bang. Karena dia Israel, dia Yahudi. Ya, jadi Abang ngikut ke pengikut mana nih coba? Kalau misalnya saya bukan Yahudi, saya disunat di dalam baptisan. Saya bukan Yahudi. Saya bukan keturunan yang dijanjikan. Keturunan yang dijanjikan itu dimulai, kalau kasarnya itu keturunan Ishak dan Yakub. Sekarang Ismail itu dari keturunan Yakub enggak? Sehingga abang harus disunat. Coba saya tanya. Apakah Ismail dari keturunan Yakub sehingga harus disunat? Apakah orang Arab dari keturunan Ishak dan Yakub sehingga harus disunat? Coba saya tanya. Kalau ada, saya mau alap sekarang, Bang. Ya kan di Kejadian 17. Iya, Kejadian 17 itu untuk Abraham enggak dengan keturunannya. Keturunan itu perjanjian keturunan antara Allah dengan Abraham dalam konteks keturunan Ishak dan Yakub sampai kepada Yehuda dan sampai kepada Yesus Kristus. Ya. Makanya saya tanya Abang adalah apakah Abang keturunan Ishak dan Yakub garis keturunan perjanjian itu? Jawab. Tapi kan kami mengajarkan untuk mengikuti Nabi yang terdahulunya, Bang. Gini, Bang. Kami mempercayai untuk mengikuti ajaran Nabi yang terdahulunya sebelum. Oke, Nabi yang terdahulu. Kamu tahu dari mana tentang sunat? Jadi kalau Yesus gini, Bang. Kalau gini, Yesus disunat, apakah gini. Apakah Allah mau memerintahkan untuk sunat? Saya tanya, apakah Allah mau memerintahkan untuk disunat? Jawab dulu. Kalau Allah kamu memerintahkan untuk disunat, gini. Kalau jangan kemana. Kalau Allah kamu memerintahkan kamu untuk disunat, saya mau alap sekarang. Kau tunjukkan di dalam Al-Quran, Allah mau memerintahkan kamu untuk disunat. Saya mau alap sekarang, saya syahadat sekarang. Berarti Kejadian 17 itu Kejadian 17 itu enggak gini, Bang. Berarti enggak benar ya, Bang. Dengar baik-baik, Bang. Dengar baik-baik. Taurat itu sudah dipalsukan, kata Juma. Taurat itu sudah dipalsukan, Taurat itu sudah hilang. Jadi jangan pakai Kejadian 17. Ya, karena itu kitabnya orang kafir yang sudah dipalsukan.
Kalau, jangan kalau pakai Taurat- itu, jangan pakai itu, jangan pakai itu, Enggak, jangan pakai enggak, itu. begini. Itu kitab Kalau orang kafir, Taurat- jangan. Kalau Taurat dipalsukan, berarti Injil juga dipalsukan Oke, gitu. saya ikutin mau kamu ya. Taurat dipalsukan, saya ikutin mau kamu ya. Iya. Oke, sekarang kau tunjukkan Al-Qur'anmu yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang karena sudah dipalsukan. Tunjukkan perintah sunat oleh Allahmu di dalam Al-Qur'an. Silakan. Jangan pakai yang dipalsukan, silakan. Bang, sebelum Al-Quran kan kitab yang di No, jangan bahas kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu kamu udah kata gini. Kamu diam. Kitab sebelumnya, dengar. Kitab sebelumnya tidak usah dibahas lagi karena kalian mengatakan sudah dipalsukan. Oke, saya ikutin. Ya, sekarang tunjukkan perintah Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan tentang sunat. Jangan pakai Kejadian 17 karena itu Taurat yang dipalsukan. Bang, urutan kitab Taurat. Ada nggak? Saya tanya ada nggak kata sunat di dalam Al-Quran? Kan gitu. Jangan tanya itu. Jangan muter-muter, brother. Bang Bray, jangan muter. Ada nggak kata sunat atau kitan di dalam Al-Quranmu? Ada nggak? Tunjukkan, jangan muter. Saya nggak minta kamu muter-muter. Saya tanya kamu, ada? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Tunjukkan kata sunat di dalam Al-Quranmu atau kitan. Saya akan mu'alaf malam ini. Silakan kalau ada. Mungkin saya mu'alaf malam ini. Saya mu'alaf malam ini. Mendalam saya nggak tanya kamu, jangan alasan tentang awam dan tidak. Saya hanya minta ada jawaban kamu, ada atau tidak. Ya sekarang kan saya belum jawaban saya kan, pertanyaan saya kan belum pecah sama Abang kan gitu. Enggak, kamu jangan pakai Taurat, jangan pakai kitab Kejadian, jangan pakai kitab Kejadian. 10 sampai 14. Jangan pakai kitab Kejadian karena saya ikuti mau kamu, kitab Kejadian udah dipalsukan, Taurat udah dipalsukan. Walaupun Abang mau minta data ini biar saya buka datanya gitu. Ya, buka datanya di dalam Al-Qur'an ya, jangan dalam Bible. Jangan dalam Bible. Jangan dalam Bible-nya orang Kristen. Kau pakai Bible-nya orang Kristen, saya turunkan kamu. Saya hanya minta kata sunat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya karena dipalsukan. Silakan. Ini Bang, surat An-Nahl. Ya, An-Nahl berapa? Coba baca. Ayat 123. Ya, baca. Tunggu ya. Baca. Ada kata sunat nggak di situ? Coba baca. Mengikuti Nabi Ibrahim, Bang. Mana kata sunatnya? Bani Israel. Mana kata sunatnya? Nah, 123. Kan Al-Quran menyempurnakan, bisa menjawab apapun yang ditanya. Silakan jawab. Ada kata sunat di situ, sehingga kalian bersunat. Jangan pakai Bible-nya orang Kristen karena udah dipalsukan. Ini mana beli merahnya? Baca, saya minta kamu baca. Tunggu, jangan gugup Bang, jangan gugup, santai, slow. Kalau saya lebih respect orang yang jujur. Tunggu, saya lebih respect ya. Saya lebih respect orang yang jujur. Coba kamu baca, ada kata sunat? Kemudian kami mewahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Mana kata sunatnya? Ini menekankan penting mengikuti agama Ibrahim. Yang mana kata sunatnya? Mana kata sunatnya? Anak keturunan dari, tunggu bentar kamera. Keturunan dari Nabi saya tanya Ibrahim milah itu apa? Milah itu apa? Abraham. Milah itu apa? Milah itu apa? Milah memilih. Milah itu apa? Ikutilah. Bukan milah. Astagfirullahaladzim ya Allah. La wala wa taqwata illa billah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sibuk dengan iman orang, iman sendiri nggak dibaca, gitu kan. Ini kebanyakan si Juma, ya dengar baik-baik, ini kebanyakan si Juma, ya, bahkan di dalam rumah ibadah mereka saja, yang mereka dakwakan itu Alkitab, bukan kitab mereka lagi. Jadinya orang-orang seperti ini, teman-teman. Ya. Coba. Jangan pakai Alkitab. Coba sunat itu apa? Milah itu apa? Saya kan mempertanyakan ini, Bang. Kalaupun Yesus coba tanya, adakah di dalam surah An-Nahl itu di dalam ya, gitu. Iya, di dalam dia ikuti alur yang saya kemana? Tanya, gitu? Di dalam surah An-Nahl itu ada nggak kata sunat? Mengikuti.
Saya nggak tanya Ibrahim. mengikuti milah Ibrahim. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya ada nggak kata sunat? Karena kitabnya Nabi Ibrahim, kitabnya Nabi Musa itu udah nggak ada karena dipalsukan. Gitu. Jadi semua kalau yang kita- menyempurnakan ini harus lengkap. Ini Bang, gini. Gini, kamu dengar dulu. Jadi Injil dari mana? Jangan bahas Taurat. Taurat udah dipalsukan. Jangan kau bahas itu, ya. Jangan kau pakai Taurat karena kamu udah mengklaim bahwa Taurat itu dipalsukan. Sehingga datangnya Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab untuk menyempurnakan segala kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab sebelumnya tidak lengkap, gitu kan? Karena kitab sebelumnya tidak lengkap, kamu harus menunjukkan kata sunat di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa Allah kamu maha tahu dan melengkapi kitab sebelumnya. Silakan. Ada nggak kata sunat dalam surah An-Nahl tadi? Jawab. Belajar. Jawab. Nggak ada Bang, cuman kita untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim Bang. Jawab dulu. Ada nggak? Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Bang. Ada nggak kata sunat? Saya tanya, ada nggak kata sunat di situ? Saya lebih respect kalau kamu jujur. Oke, kalau Bang, kamu nggak saya jujur, nggak saya kejar terus. Saya nggak tahu. Cuman kan saya Nggak tahu bertanya, atau tidak ada? kalau- Nggak tahu jadi atau Yesus- tidak ada? Jadi Yesus kok sunat Bang? Yesus bersunat karena dia Yahudi. Jadi Karena emang dia pertemanan. menggenapi, dengar dulu, karena dia menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang sunat, isi dari perjanjian antara Allah dengan Abraham dengan keturunannya. Ya karena Makanya dia Yesus disunat. mengikuti ajaran Abraham Bang, ataupun Ibrahim. Ya karena dia Israel, dia Yahudi, makanya disunat. Kamu Yahudi nggak? Ini kan Kamu tertulis Yahudi tadi nggak? Bang. Nggak, saya tanya kamu Yahudi nggak? Kamu Yahudi nggak, saya tanya. Ikuti ajaran Nabi yang terdahulu. Diam dulu, saya tanya kamu Yahudi nggak? Saya Islam, Muslim. Kamu bukan Yahudi kan? Nah, perjanjian sunat itu untuk bangsa Israel, Yahudi dan keturunannya, bukan untuk orang Arab. Gitu. Jangan kau ngaco nambah-nambah isi Alkitab kami. Udahnya dibilang dipalsukan, lalu dia mau ngutip kitab yang palsu ini, dia mau ngutip. Udahnya bilang kitab itu dipalsukan, lalu dia mau ngutip Alkitab yang dipalsukan itu. Kalian ini standar ganda kalian. Jadi yang asli gimana? Jadi yang asli bentuknya gimana kan itu? Gini, isi perjanjian itu antara Kalau Abraham Taurat- dengan keturunannya. kalau Taurat Dengar, palsu, Bang. ditanya, Kalau Taurat dipalsukan, ditanya malah ini berarti Injil turun. Udah dipredestinasi kau masuk neraka udah. Nah, dipredestinasi aja kau. Ditentukan sejak semula memang kamu udah masuk neraka. Turun aja. Saya di sini bukan congor-congoran, diskusi congor-congoran di sini. Turun aja kau, main kelereng di bawah dulu. Ya, main kelereng dulu, main tali merdeka dulu di bawah. Iya, jadi sunat itu isi perjanjian antara Allah dan keturunannya kepada bangsa Israel. Ya, makanya kamu lihat keturunan Abraham itu, lihat dari Ishak, Yakub turun terus. Nabi-nabi dalam perjanjian lama semuanya dari keturunan Ishak. Karena Allah menggenapi janjinya terhadap Abraham menjadi bangsa yang besar. Lalu dimeteraikan itu lewat apa? Lewat sunat. Gitu. Lah kau aja nggak tahu asal usulnya dari mana, silsilahnya dari mana, tiba-tiba lo bilang, oh gua keturunan Abraham. Lu aja kagak tahu, lu silsilah dulu dari mana, tiba-tiba lu muncul, gua keturunan Abraham nih, keturunan Abraham. Gimana kalian ini? Coba pakailah kalian ini. Otaknya itu sekali-sekali dipakai lah. Jangan bawa dengkul ke atas, teman. Sabar juga ada batasnya saya ini. Betul. Ada batasnya aku ini. Sabar-sabarnya juga ini. Ya. Silakan buka kameranya. Aduh, namanya ini juga ini. Nauzubillah. Mana lagi nih? Reza, silakan Reza. Silakan Reza. Nggak usah buka kamera bang ya. Enggak, syaratnya buka kamera bang. Kalau nggak buka kamera silakan turun aja bang.
Cuma mau nanya ini, Bang. Cuma nanya sebentar aja, Bang. Enggak, buka kok dong, buka Ki kameramu. Nggak bisa Buka Ji. Nggak bisa. Di bawah lah kau dong. Di bawah lah kau, main galeri yang di bawah sih. Gimana? Halo. Selamat malam. Selamat malam, Kristen bukan Bang? Ya, selamat. Ya, silakan Bang. Apa yang mau didiskusikan? Saya mau tanya tentang Yesus itu jangan Tuhan, atau mantul bukan? ini, doubling nih. Oh, sorry. Jangan record. Oke. Test mic. Take chip low. Oke. Ya, silakan. Yesus itu Tuhan bukan? Ya, dia Tuhan, betul. Bukan. Tuhan. Manusia. Sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Manusia asli, bukan. Sungguh-sungguh Rasul. manusia dan sungguh-sungguh Allah. Rasul. Ngerti bahasa Bukan Indonesia Tuhan. kan? Sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Bukan. Sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Tuhan. Bukan. Ya, jadi menurut Manusia kamu, asli. oke. Rasul. Jadi menurut kamu Tuhan itu seperti apa gini? Kamu sholat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sholat kamu kiblatnya ke arah mana? Kiblat ke Ngulon. Ke mana? Kiblat kamu ke mana? Ke Ngulon. Serius? Iya. Kiblat kamu ke mana? Ke Arab. Ke Arab. Apakah Allah ada di Arab? Ada. Oke, ada apa di Arab itu, Bang? Ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Apakah Allah ada di dalam Ka'bah? Ada. Ya, udah selesai. Ya, oke. Jadi kamu menyembah ke arah? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada di Mekah. Ya udah selesai. Ya udah selesai. Ya, mau ngapain lagi kita diskusi, udah selesai tujuannya itu. Ya. Benar. Bener. Ya, udah. Tujuannya kan itu. Kamu menyembah ke arah mana? Udah selesai, ngapain lagi kita debat? Iya kan? Ngapain lagi kita debat? Selesai kan? Udah dijujur kan? Kalau saya nggak mau panjang kali lebar, ketika dia sudah mengakui kayak gitu, ya udah selesai. Iya, ngapain panjang kali lebar? Dia udah jujur kak. Ada di mana? Di Arab. Ya, sembah ke arah mana? Ke arah Arab. Ya udah selesai di sini. Tidak perlu kita perpanjang lagi, teman. Kalau sudah di situ dia udah jujur, ya udah, karena tujuannya itu adalah itu. Tujuan kita menggiring mereka itu ke arah situ. Lah dia udah jujur, ngapain lagi kita debat? Udah jujur kan? Sama seperti Juma mengakui bahwa anak Maria adalah Tuhan. Iya kan? Jadi untuk apa lagi berdebat? Lah dia udah mengakui Yesus Tuhan. Iya, untuk apa lagi kita berdebat? Kemenangannya kita yang miliki. Karena dia udah mengaku Yesus Tuhan. Untuk apa lagi kita berdebat? Gitu kan? Gak usah perpanjang lagi. Ya clear itu. Ya. Silakan. Oh, kabur dia. Ya, kabur dia. Teman-teman bantu tap-tap layarnya, bantu share-share-nya teman-teman ya. Bantu tap-tap layarnya, bantu share-share-nya ya. Silakan. Halo, selamat malam. Maaf Bang, Kristen. Oke Kak ya. Makasih Kak ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ke arah puncak. Ke arah puncak ya. Ke arah puncak ya. Oke. Aldi Saputra silakan. Halo Bang. Ya, halo Bang. Kristen bukan? Islam. Ya, silakan buka kameranya Aldi. Oke Bang. Ya. Kamu kelas berapa? SMP atau SMA? Aku udah tamat aku. Oh, oke. Apa? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Yesus tidak dicabut nyawanya. Kata siapa Yesus dicabut nyawanya? Dia kan manusia. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Dia kan manusia.
Iya, Nggak tidak mungkin ada. lah, nggak ada yang yakin. Di mana ayat Alkitab Yesus dicabut nyawanya? Secara logika aja lah bang, ya kan? Nggak ada logika. Kita di sini bukan bertakwa kepada logika, kita bertakwa kepada kitab kita masing-masing. Atau kamu nggak butuh lagi kitab kau, lalu kau bertakwa aja. Semua umat Muslim bertakwa kepada otaknya kau gitu. Butuh. Kan aku bertanya siapa yang mencabut nyawa dia? Gak ada kan dia yang kan manusia. Gak ada yang mencabut nyawa Yesus. Dia kan manusia. Iya, tapi gak ada yang cabut nyawa dia. Orang dia bangkit kok. Aku memberikan nyawaku, memberikan nyawaku, aku berhak pula yang mengambilnya. Dan dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Hebat. Ya hebatlah Tuhan Yesus. Mantap. Nah, nabi siapa yang mati dan bangkit dan naik ke surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Nabimu bangkit dari mati enggak? Ada nabi yang bangkit dari bisa membangkitkan orang mati. Nabi yang kau ucapkan syahadat itu bangkit dari kematian enggak? Yang bisa menghidupkan orang mati ada? Siapa? Isa enggak? Isa enggak? Bukan. Nabi kamu sama kayak Isa enggak? Bisa membangkitkan orang, menghidupkan orang mati, sama enggak? Sama enggak Nabi kamu? Ya sama. Kamu. Sama. Kapan Nabi kamu menghidupkan orang mati? Kapan Nabi kamu menghidupkan orang mati? Kapan Nabi kamu menghidupkan orang mati, saya tanya? Sehingga kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu seperti itu. Siapa? Nggak nyambung abang lo bang. Aku pun kamu sama abang. Makanya kamu yang ngeleng. Nggak nyambung abang lo. Aku kan bertanya abang alih-alih. Bertanya. Masih Muslim, makanya kamu nggak nyambung otakmu. Dari mana Anda bisa berdefinisi seperti itu? Iya, karena kamu masih Muslim, makanya kamu nggak nyambung otakmu. Iya, harusnya kamu menjadi oten, biar otakmu nyambung kayak oten nih. Karena masih Muslim, makanya otak kamu nggak nyambung. Paham kan? Turun kamu main kelereng, mandi dulu sono. Mandi dulu sono ya. Mandi dulu, cuci mukanya, sikat giginya. Keteknya disemprot pakai parfum. Iya. Gitu. Semprot keteknya pakai parfum. Halo, Kristen bukan, Bang? Kristen bukan, Bang? Saya Muslim. Buka kameranya, Bang, silakan. Ya. Maaf, buka sekali lagi, Bang. Maaf, buka sekali lagi, Bang. Buka sekali lagi, Bang. Maaf, saya salah pencet. Silakan, Bang. Silakan, buka kameranya sekali lagi. Buka, oke. Silakan. Saya dengar tadi Bang RK bilang Tuhannya Bang RK itu memang kuat, memang hebat gitu. Tapi mengapa Tuhannya orang Kristen bisa dibunuh orang Romawi? Itu mau saya tanyakan. Kamu percaya Yesus mati nggak? Percaya, mati dia. Coba kamu baca Anisa 157. Ini saya nggak ada bawa handphone lagi satu nih. Itu dalam Anisa 157, Yesus mati ya enggak di situ? Setahu saya mati dibunuh orang Romawi. Nah, berarti udah murtad kamu, serius. Kamu udah murtad ketika kau percaya Yesus mati. Dengar baik-baik. Ketika kau percaya Yesus mati, kau udah murtad hari ini, teman. Karena apa? Kau menyangkal Anisa 157. Coba kau buka surah kau buka surah Anisa 157. Kau buka dulu. Kau diam dulu. Kau buka surah Anisa 157. Di situ mengatakan Isa disalibkan atau enggak? Udah murtad. Kalau kau bilang Isa disalibkan, kau udah murtad, teman. Disadarkan ulang. Ya karena kau percaya Isa disalibkan. Dikatakan tadi Tuhannya hebat, tapi mengapa bisa mati dibunuh orang Romawi? Itu yang kupikirkan. Kau percaya Isa mati? Kau percaya Isa Al-Masih mati? Percaya, aku mati dia.
Udah murtad kau. Udah murtad. Iya. Nah, itu dikatakan hebat. Apanya hebat bisa dibunuh orang Romawi? Udah murtad. Nah, turun. Udah murtad. Ketika kau mengaku Isa Al-Masih itu mati, berarti kau udah murtad hari ini. Karena apa? Di dalam Al-Quran An-Nisa 157, Isa tidak pernah mati, tetapi diangkat karena diserupakan, tidak jadi disalibkan. Tapi ketika kau percaya Isa itu mati, berarti kau sudah murtad. Karena Al-Quranmu tidak pernah membicarakan Isa itu disalibkan, melainkan diserupakan. Gitu. Kenapa Yesus harus mati? Udah kujelaskannya ulang-ulang. Kalau Yesus tidak mati, kita yang mati. Karena upah dari dosa adalah maut. Konsekuensi dari dosa adalah mati. Sehingga karena kematian itu mengalami perpisahan dengan Allah. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Maka dari itu yang tidak berdosa menyelamatkan yang berdosa. Dialah Yesus Kristus. Dia kalahkan kematian karena dosa itu dengan kebangkitannya. Gitu ya, paham makanya. Ketika kau bilang Isa mati, tinggal satu langkah lagi kau percaya Isa bangkit. Udah. Gitu ya, jangan adanya longor-longor mereka. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ya, Kristen atau bukan? Muslim. Silakan buka kameranya. Buka kameranya. Ini di sini mati lampu. Aduh, Bang, kayak dalam gua aja, Bang. Turunlah kau, bertapalah terus dalam gua, Bang. Banyak kali alasanmu ini, teman. Ya, bertapalah kau dalam gua. Tuhan, ampunilah mereka ya Tuhan. Awas, dalam gua tiba-tiba jadi apa? Dengar suara. Dengar suara. Dia bersabda kepadaku, gitu kan. Ya, wah, tiba-tiba dalam kegelapan tiba-tiba jadi rasul. Halo, Kristen bukan? Oke, turun Bang. Maaf ya, gelap lagi ya. Maaf, saya tidak melayani orang gelap-gelap. Tidak melayani orang gelap-gelap. Teman-teman, ini akun kedua saya ya. Akun kedua saya. Akun pertama saya masih tidurkan dulu teman-teman. Saya sedang pelayanan offline. Halo Usman, Kristen bukan? Usman? Oke, dibawa dulu ya, dibawa dulu. Silakan. Papa Manja, silakan. RK naikin gua kata. Halo, aduh ya Tuhan. Halo Bang. Maaf Bang, agak berisik sedikit Bang ya, maaf ya Bang ya. Naikin saya Bang, misterius. Kalau nggak buka kamera saya nggak layanin teman ya. Silakan. Kalau nggak buka kamera saya nggak layanin ya. RK ini lagi mabuk bre. Gak ada, gua kagak mabuk bre. Emang gaya gua kayak gini. Gaya gua kayak gini bre. Kagak ada gua mabuk. Halo Kang Dede, Kristen bukan? Salam mulai. Buka kamera. Ya, selamat malam. Buka kameranya Bang. Udah? Belum Bang. Gitu ya. Teman-teman, ya. Di follow saja, nanti besok kita live lagi kayaknya teman-teman ya. Kita live lagi teman-teman ya. Saya harus akhiri teman-teman. Saya sedang dalam pelayanan offline teman-teman ya. Kalau teman-teman bersedia atau tergerak hati mendukung pelayanan Bang RK ya. Teman-teman kalau tergerak hati mendukung pelayanan Bang RK, teman-teman bisa mendukung pelayanan Bang RK di sini teman-teman ya. Bang RK sedang pelayanan offline. Kalau teman-teman tergerak hati mendukung pelayanan Bang RK, teman-teman bisa mendukung pelayanan Bang RK di sini. Bisa screenshot saja dulu ya teman-teman. Kalau 1.000, 2.000
1.000, 2.000 itu sangat membantu pelayanan saya secara offline teman-teman. Karena saya bukan saja pelayanan secara online, saya juga pelayanan secara offline. Jadi apa yang saya jaring di online, saya harus feedback baliknya di offline teman-teman ya. Jadi misalkan saya dapat orang nih, DM, Bang RK saya ingin login ke Kristen. Saya datangin dia teman-teman. Jadi sekarang saya sedang dalam pelayanan offline karena ada beberapa orang yang mau login teman-teman ya, yang mau login. Jadi saya sedang berjalan keliling Pulau Jawa teman-teman, sedang keliling Pulau Jawa. Kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK secara offline, bisa di sini saja teman-teman, bisa di screenshot saja teman-teman ya, di screenshot saja. Ini bisa mendukung pelayanan Bang RK, karena Bang RK ada keliling Pulau Jawa teman-teman ya, keliling Pulau Jawa. Tur kali ini adalah tur Pulau Jawa teman-teman ya. Mungkin tur kali berikut mungkin di wilayah timur Indonesia atau di wilayah mana mungkin ya, seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Itu pelayanan saya saat ini. Jadi saya bukan saja pelayanan online di sosial media seperti ini, tetapi saya juga langsung secara offline teman-teman, langsung secara offline ya, secara offline. Ya memang hati-hati karena saya udah siapkan masker teman-teman. Ini masker saya selalu pakai masker gini. Saya selalu pakai masker. Jadi ketika saya berjalan kemana-mana saya harus pakai masker. Ya agak berat banget. Agak berat banget ketika saya pakai masker. Engep pakai masker agak engep teman-teman, agak engep. Ya. Tapi kalau nggak kayak gitu saya bisa kena geruduk saya kalau nggak pakai masker. Si RK, itu si RK. Itu si RK. Iya ini si RK ya. Penghujat katanya, penghujat. Kang, ke dia. Nah, si RK suka ngehujat katanya. Langsung digebukan si RK. Gebuk. Tadi teman-teman, ketika saya suara gini kan ada yang rame-rame kan. Saya kan pelan-pelan suara saya gini. Karena nggak terlalu kedap teman-teman ya, nggak terlalu kedap tempat saya ini. Jadi saya kadang suaranya pelan-pelan teman-teman, karena takut kedengaran, takut digeruduk saya, aduh bahaya. Serem betul serem bener teman-teman, serem banget, paniklah saya teman. Si RK, dia si RK. Oh si RK, kenapa si RK? Oh nggak hujat katanya, nggak hujat. Hujat, gebukin, digebukin apa? Ya, jadi saya sedang dalam pelayanan offline teman-teman ya, memang cukup berbahaya karena saya keluar dari kandang saya teman-teman. Saya keluar dari kandang saya, jadi cukup berbahaya. Iya si RK. Jadi ada yang beberapa orang jadi. Ketika perdebatan dengan Bang Juma kemarin, teman-teman, banyak orang yang ingin login dan masuk Kristen. Ya, banyak yang ingin login dan masuk Kristen setelah perdebatan dengan saya dengan Bang Juma kemarin. Ya, sisi positifnya itu teman-teman. Saya berdebat dengan Bang Juma dan perdebatan kami itu satu arah. Ya, jadi hanya bahas Alkitab saja. Tetapi kenapa kita bisa menang? Karena apa? Tuhan beserta kita, ya. Tuhan beserta kita. Jadi karena perdebatan saya dengan Bang Juma kemarin, banyak orang yang login dan terima Yesus Kristus. Makanya saya ada tour offline, teman-teman. Ya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, mangga, silakan. Ya, silakan. Oke, teman-teman. Mungkin di follow saja, mungkin besok pagi atau apa saya live lagi teman-teman ya, saya akan live lagi teman-teman ya. 3 in 1 ya, daripada 1 gak beranak pula. Daripada 1 gak beranak pula ya kan, batu kan juga gak beranak. Kan batu kan juga nggak beranak. Oke teman-teman ya saya izin pamit. Salve untuk kita semua ya, salve untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan teman-teman ya, terima kasih atas perhatian teman-teman.